medok, rempahnya juga kerasa, ada aroma seafoodnya juga, sedikit terasi juga, dan juga si kuahnya itu bersaus banget. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin mie Aceh ya. Jadi ini salah satu kreasi mie yang mungkin lebih berempah ya, wangi, aromatik, berempah. Dan yang kali ini aku akan bikinnya yang versi tumis. Jadi dia tuh kayak mie nyemek, sedikit berkuah gitu. Cuman dengan bumbu yang sama, dengan resep yang sama, kalian bisa juga bikin yang versi goreng, yang kering, atau yang kuah sekalian, yang kuahnya lebih banyak. Oke, kalau gitu langsung aja ini bahan-bahannya. Pertama untuk bumbu halusnya. Jadi bumbu halusnya ini kita akan bikin bumbunya berwarna merah ya. Di sini aku gunakan bawang putih, bawang merah, cabai keriting yang merah. Lalu ini ada cabai kering yang udah direndam. Cuman kalau kalian nggak ada cabai kering, bisa juga kalian ganti semuanya pakai cabai segar, atau bisa juga diganti dengan sedikit cabai bubuk juga nggak apa-apa. Si cabai kering ini nanti fungsinya dia akan nambah warna dan juga aromanya dia lebih smoky, lebih pekat ya, itu sesuai selera. Terus di sini aku gunakan juga lada putih, terasi, kemiri dan juga jahe. Nah, terasi ini sebenarnya opsional ya. Mungkin kalau misalnya yang asli Aceh nggak pakai terasi, cuman aku kan ini resepnya pasti udah disesuaikan sama lidah aku, jadi aku masukin juga terasi ke dalamnya. Untuk ngeblendernya nanti kita akan gunakan minyak. Lalu untuk bahan tumisnya, di sini kita akan pakai lagi bawang merah, lalu ada tomat, seledri, daun bawang. Lalu untuk aromatiknya di sini aku gunakan bubuk kari ya. Ini aku pakai bubuk karinya dia yang lebih ke Madras style, jadi kayak Indian curry gitu. Cuman kalian sebenarnya bisa pakai bubuk kari apapun ya, mau yang racikan misalnya merek dari Aceh itu mungkin paling mirip ya. Nah, bahkan kalian juga bisa memanfaatkan bahan yang ada, misalnya bumbu gulai, bumbu rendang gitu. Nah, ini dimasak jadi mie kayak gini juga bakalan enak. Cuman mungkin nanti namanya jadi berubah kali ya. Lalu untuk sayuran serta isiannya, di sini aku pakai kol, toge, udang, cumi, dan juga ati amplas sama telur ya. Kalian bisa sesuaikan, mau pakai daging kambing, pakai daging ayam, mau pakai bakso apa, kalian bisa sesuaikan. Terus pastinya kita akan perlu mie. Untuk mie-nya aku pakai ini yang mie matang, yang biasa buat mie goreng. Ada sih yang lebih gede dari ini, cuman aku nggak dapet kali ini, jadi aku pakai yang biasa. Terus juga pelengkapnya di sini ada bawang merah, nanti kita akan bikin acar, cabai rawit, timun, kacang goreng, jeruk limau opsional, dan juga emping. Yang pertama kita akan bikin dulu bumbu halusnya ya. Langsung aja kita blender, mulai dari bawang putih, bawang merah, kemiri, lada, jahe, terasi, lalu cabenya juga kita masukin dan akan kita blender pakai minyak. Ini di blender aja sampai halus. Lalu ini kita akan tumis dia sampai nggak bau mentah ya, jangan sampai terlalu kering crispy juga jangan. Terus kalau udah ini kita sisihkan. Nah, jadi kalau udah kayak gini, ini bisa kalian simpen. Anytime mau buat mie goreng, nasi goreng, kue tiaw goreng, atau tumisan lain juga bisa. Jadi kalau bikinnya kebanyakan tuh jangan dibuang. Oke, setelah bumbu, nanti sebelum kita mulai masak, karena masaknya kan bakalan cepet, aku bakal bikin dulu acar bawang merahnya. Ini yang biasa ada di condiments mie Aceh. Tinggal kita iris-iris aja bawang merah. Terus tinggal ditambahin cuka, gula, dan juga garam. Ya, nanti ini rasa acarnya tuh aku sukanya dia yang manisnya kerasa, asamnya kerasa, jadi bener-bener segar untuk dimakan sama hidangan mie Aceh yang cukup bold rasanya sama berempah. Bumbu halus udah, acar udah, sekarang kita tinggal potong-potong sayuran dan juga toppingnya. Mulai dari kol. Untuk bawang merah juga aku bakal potongnya agak tebal-tebal supaya nanti masih chunky, jadi nambah tekstur juga di mie-nya. Terus tomat, kalau besar kita pakai setengah aja nanti cukup. Daun bawang, daun seledri, terus ati amplanya ini juga aku slice tipis-tipis. Kalau kalian mau pakai daging sapi, daging kambing itu juga bakalan cocok banget ya. Cuminya juga sama, ini aku pakai cumi yang segar, kita tinggal potong-potong aja. Terus kita panasin minyak. Oke, yang pertama aku masukin ini ati amplanya dulu. Terus kalau udah lumayan wangi, baru kita akan masukin juga udang sama cuminya. Nah, udang cumi itu kan dia pasti mengeluarkan air pada saat dimasak. Jadi kita biarin dulu sampai airnya berkurang, baru kita akan masukin bahan lainnya. Mulai dari telur, ini diorak-arik asal aja. Terus kalau udah matang, kita masukin bawang merah sama daun bawangnya, tumis lagi sebentar. Masukin tomat juga. Terus bumbu halusnya tadi, ini kita masukin juga
juga kalau kalian mau yang semakin lekoh pastinya penggunaannya juga cukup banyak ya. Biasa untuk satu porsi gitu aku pakai 1 sampai 2 sendok makan, itu diatur aja sesuai selera. Kecap manis, kecap ikan, atau kalau kecap ikan nggak ada boleh di skip. Ini kita udah pakai terasi anyway. Dan juga bubuk karinya. Nah kalian bisa lihat ya, ini bubuk karinya aku memang pakainya agak banyak karena biasanya emang bubuk kari ini dia nggak mungkin se-strong rempah-rempah yang fresh, yang freshly ground. Jadi untuk resep lengkap juga aku udah tulis semuanya di description box ya, yang kalian bisa cek. Kalau udah, kita masukin airnya aja ya. Di sini aku memang pakai agak banyak. Kalau kalian misalnya buat yang goreng bisa pakainya sedikit aja. Terus kalau buat yang kuah juga boleh lebih banyak. Nah, terus selain menggunakan air, kalau kalian mau lebih gurih bisa juga pakai kaldu ayam, kaldu sapi ya. Tapi karena di sini aku cuman pakai air polos, jadi aku tambahin juga kaldu sapi bubuk ya buat nambah gurih sama nambah aroma juga. Aku nggak tambahin garam lagi ya karena kaldunya ini udah asin. Terus juga tadi kita udah masukin kecap ikan. Terus masukkan juga daun seledri secukupnya sama mie-nya juga. Tapi kalau sayurannya aku mau masukin terakhir karena mie-nya ini kita akan masak di dalam kuahnya supaya rasa mie-nya lebih meresap. Itu juga kenapa kalau misalnya mie Aceh itu kan biasa ada yang suka lebih gede-gede karena kalau kita pakai mie kecil takutnya jadi lebih cepat benyek. Terus tinggal dimasak aja kurang lebih 2 sampai 3 menit. Oke, sekarang ini kita akan lanjut masak. Kalian udah bisa lihat ya, kurang lebih ini kuahnya udah berkurang setengah. Jadi jangan sampai susut banget ya, karena kita mau yang berkuah pastinya. Mie-nya juga kelihatan ya, udah lebih meresap. Baru sekarang kita akan masukkan sayuran ke dalamnya. Terus dimasak sesaat lagi. Nah, pada saat mau nyajiin juga ini jangan lupa kuahnya masih harus tetap ada, jangan terlalu sedikit. Karena pada dasarnya kalau kita menyajikan pasta atau mie, begitu nyampe di piring terus dibiarin sebentar tuh dia pasti kuahnya akan susut lagi ya. Jadi pastikan aja sesuai dengan yang kalian inginkan. Di video kali ini aku mau bilang ucapan terima kasih buat kalian yang udah nontonin video-video aku, baik yang udah nonton dari dulu, dari zamannya aku baru mulai, ataupun yang baru mulai nonton sekarang. Nah, proses ini tuh pastinya nggak mudah buat aku. Selain kerja keras, ini juga pastinya berkat kalian yang udah dukung aku jadi semangat setiap harinya untuk jadi lebih baik lagi dalam berkarya. Jadi ini pelajaran yang aku petik, selain kreativitas, bekerja dengan detail, kerja dengan efisien, dan juga manajemen waktu ini juga penting banget. Karena kalau kita bicara tentang goal dalam jangka panjang, pastinya kita perlu konsisten ya dalam hal apapun. Dalam artian gak sembarangan mood-moodan, misalnya bikin konten tuh kalau lagi mood doang gitu kan. Tapi dengan semangat dan juga mindset seperti ini doang tuh kadang tuh gak cukup. Terutama kalau ada kendala fisik seperti sakit, contohnya flu ya, juga jadi langganan apalagi kalau lagi kecapean. Dan saat terkena flu, aku cepat minum Neozep Forte. Formulanya efektif meredakan gejala flu, benar-benar ngebantu aku jadi produktif lagi. Untuk info dan juga pembelian, langsung aja kunjungi Instagramnya neozepforte.id. Ini rasa dan aromanya tuh medok ya, medok, rempahnya juga kerasa, ada aroma seafoodnya juga, sedikit terasi juga gitu kan. Dan si teksturnya sendiri ini mendukung gitu, dalam artian mie-nya juga kan memang besar-besar, walaupun kalian bisa juga nih temuin mie yang lebih besar dari ini. Dan juga si kuahnya itu bersaus banget gitu, jadi kuahnya udah nyemek ya, udah sedikit kental juga, karena kan tadi kita masak cukup lama. Terus kalau yang namanya mie kita diemin sebentar aja gitu, pasti si kuahnya dia akan sedikit mengental ya. Dan menurutku condiments ini tuh cukup penting supaya kita makan satu porsi mie yang gurih kayak gitu kan. Ini supaya rasanya jadi nggak flat dan nggak membosankan dan nggak enek gitu. Ada seger dari acarnya pastinya. Terus kalau kalian suka ekstra asam juga bisa diperesin jeruk nipis. Timunnya juga dia rasanya netral gitu kan. Terus crunchy-nya juga kalian bisa dapetin dari kacang dan juga dari empingnya ini ya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Kalau kalian recook juga jangan lupa tag Devina Hermawan @devispantry di Instagram. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.